Ketika banjir datang, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang memiliki kerentanan paling tinggi. Salah satunya akibat stres dan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Saat banjir terjadi, lingkungan yang biasanya aman dan stabil berubah menjadi sangat tidak aman dan tidak terduga. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk tetap membuat anak-anak merasa nyaman dan aman selama bencana terjadi. Selain itu, mereka perlu diajarkan untuk selalu siap sedia dalam menghadapi bencana. Selalu ingat untuk memberikan pemahaman yang jelas dan juga mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, berikut beberapa contoh penjelasan yang bisa kita berikan kepada anak. Simak video ini sampai habis dan jangan dilewatkan. Pertama, jangan membiarkan anak-anak bermain di area banjir. Air banjir bisa menjadi sangat berbahaya karena mengandung puing-puing, benda tajam, zat yang tercemar, atau hal-hal yang tak terduga seperti sengatan listrik yang bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, lindungilah anak kita dari area banjir. Ajaklah mereka berkegiatan di tempat yang lebih aman. Yang kedua, pindah ke tempat yang lebih tinggi atau titik tempat evakuasi. Menjaga keselamatan anak dengan membawa anak ke tempat yang lebih tinggi mampu mencegah banyak hal, seperti arus deras, kejutan listrik, kuman dan bakteri, serta bahaya banjir susulan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Ketiga, pastikan anak-anak mandi dan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Cuci tangan dan mandi selepas banjir sangat penting, karena air banjir mengandung kuman, virus, bakteri yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Hal ini karena banjir biasanya membawa limbah organik dan bahan kimia yang dapat mencemari air. Dengan bersih diri, anak-anak akan terhindar dari berbagai penyakit kulit dan juga diare. Yang terakhir, pastikan anak-anak dalam keadaan kering dan hangat saat evakuasi atau berada di tempat yang aman. Banjir bisa menyebabkan tubuh anak menjadi basah dan dingin, yang bisa menyebabkan terjadinya hipotermia atau kehilangan panas tubuh yang berlebihan. Oleh sebab itu, menjaga mereka tetap hangat dengan menggunakan selimut, handuk, atau baju kering bisa meningkatkan kenyamanan serta mencegah infeksi jamur dan bakteri, juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Bapak Ibu, setelah terjadi bencana, anak-anak rentan mengalami cemas, sedih, maupun gelisah. Hal itu adalah reaksi yang normal diungkapkan anak-anak pasca terjadi bencana. Untuk itu, mari kita kenali beberapa ekspresi yang biasa diungkapkan anak selepas terjadi bencana. Jangan lupa selalu berada di sisi mereka di saat-saat seperti ini. Tidak jarang, anak-anak juga mengalami emosi yang kurang stabil. Mereka akan banyak merasa cemas, gelisah, dan juga stres. Banyak dari mereka mungkin akan menangis setelah terjadi bencana. Tetapi Bapak Ibu, menangis merupakan bentuk anak-anak dalam meluapkan emosinya, menghilangkan stres yang mereka derita. Trauma ini bisa saja disebabkan oleh kehilangan orang tua, melihat korban jiwa, atau mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan selama bencana. Yang terakhir dan paling penting, Bapak Ibu harus tetap menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak. Mereka tidak boleh dibentak, dimarahi, maupun diperlakukan dengan kasar, bahkan sampai kekerasan fisik. Dalam menghadapi situasi sulit pasca bencana, kita sebagai orang tua harus berperan untuk memberikan informasi serta bimbingan yang baik kepada anak-anak, agar trauma dan kesedihan mereka cepat hilang. Membekali anak-anak sebelum terjadi bencana dan mendampingi mereka setelah terjadi bencana sangat penting, karena bencana dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi anak-anak. Anak-anak yang mengalami bencana mungkin mengalami stres, kecemasan, ketakutan, kesedihan, bahkan kebingungan. Mereka juga akan sulit untuk memahami dan mengatasi emosi mereka. Untuk itu, latihlah cara-cara evakuasi kepada anak, agar mereka memperoleh rasa percaya diri yang lebih besar dalam menghadapi situasi darurat. Mereka akan lebih siap dan terlatih untuk mengambil tindakan yang tepat saat terjadi bencana. Salam tangguh!